menanyakan kembali hal-hal yang kiranya belum bisa dipahami dari Google Meet ini ya. Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat kabarnya, dan selama 2 bulan PKL ini mudah-mudahan juga kalian sudah semakin betah di industri ya, dan juga sudah semakin menikmati. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang masih beradaptasi, mudah-mudahan di 2 bulan terakhir kalian bisa mengakhiri masa PKL-nya dengan happy ending gitu ya. Oke. Okay. Nah, jadi pertemuan kali ini, Amin. amin. Iya, terima kasih Roro. Ya, jadi pertemuan kali ini ada informasi yang minggu kemarin mungkin ya kami dapatkan dari pihak kurikulum. Jadi bahwa ternyata di kelas 4 yang PKL di tahun ini itu berbeda dengan tahun yang sebelumnya, di mana kalau tahun lalu itu kita masih uji coba ya. Jadi masih uji coba kurikulum, yang PSPT yang 3 tahun itu untuk jurusan tertentu itu baru PKL. Sehingga mungkin banyak toleransi-toleransi gitu ya. Nah, kalau yang sekarang itu karena sudah relatif lebih settle, maka ada perubahan atau bukan perubahan, penambahan yang mungkin dirasa lebih baik dari sebelumnya ya. Diusahakan untuk lebih baik dari sebelumnya. Nah, makanya kenapa Google Meet ini dilaksanakan, karena merespon hal tersebut untuk bisa informasinya segera sampai kepada kalian gitu ya. Nah, terus apa saja informasinya itu? Jadi, mungkin Umi coba melihat dulu ya, bahwa mereview selama kalian PKL ternyata sebagian besar dari kalian itu bekerja sesuai dengan bidangnya ya, sepertinya tidak ada yang eh, melenceng gitu ya. Jadi insya Allah secara penilaiannya nanti ya untuk PSPT ya aman-aman saja gitu ya, karena memang semuanya kompetensinya relevan atau sesuai dengan yang diajarkan di sekolah, atau bahkan mungkin ada kemampuan yang baru gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir karena semuanya sesuai dengan CP-nya gitu ya di PSPT. Nah, terus kemudian berikutnya, punten ini ya kalau ada yang bergabung dan belum bisa sapa karena slide-nya eh, Google Meet utamanya ada di laptop nih. Jadi laptopnya dipakai share. Iya, terus kemudian juga kalau secara umum kita lihat bagaimana kalian PKL, itu sebagian besarnya pada posisi senang belajar di industri ya. Di sini ada yang milih satu juga ya, yang nggak terlalu senang gitu ya. Tapi mudah-mudahan di 2 bulan ini kalian bisa menikmati pada akhirnya gitu ya, karena memang harus juga dilalui dan sebentar lagi selesai kok gitu ya. Tuh, jadi ketika kalian menikmati sebagian besarnya ya berarti banyak hal yang kalian dapatkan, dan secara penilaian insya Allah kalian sendiri yang menilai bahwa ternyata industri itu memberikan banyak manfaat untuk kalian sehingga kalian akhirnya enjoy di sana. Selain juga katanya yang membuat enjoy itu ada yang ketemu selebgram gitu ya, ada yang ketemu pejabat, ada yang juga mungkin banyak diajak keluar gitu ya, dan lain sebagainya, selain dari ilmunya itu sendiri. Selain juga katanya banyak juga yang industrinya baik-baik gitu ya, sehingga bisa mendampingi kalian, membimbing kalian dengan baik gitu ya. Alhamdulillah juga mungkin keterampilannya juga banyak bertambah, sehingga kami sebagai guru di sekolah tidak khawatir, sehingga kalian itu pulang ke sekolah itu mendapatkan ilmu yang baru gitu ya, kalau dilihat dari sini. Terus juga ternyata soft skill-nya juga bertambah ya, karena targetan dari PKL itu selain hard skill-nya, itu juga soft skill-nya ya. Jadi di sini banyak juga yang dilatihkan, yang mungkin nanti industri tinggal menilainya saja ya. Di sini ada kedisiplinan, dan mungkin yang tertinggi di sini ada tentang komunikasi dan bagaimana kalian kemudian bisa beradaptasi ya dengan industri. Itu juga mungkin kalian rasakan, itu kalian alami, dan mudah-mudahan itu melatih kalian untuk mendapatkan soft skill yang semakin baik gitu ya, sehingga sampai ke akhir PKL nanti tidak ada kendala dan tidak sampai ada hal yang membuat kalian menyerah gitu ya, tapi justru semakin kuat, semakin baik ya.
Terus kemudian di sini tentu ada kendala juga ya. Kendala yang terbesar ternyata berkaitan sama rekan kerja ya, teman sendiri ternyata ya. Yang mungkin selama di sekolah atau belum tidak sekelas atau bisa jadi ketika kalian bareng-bareng di sekolah itu tidak sampai tahu gimana sifat-sifatnya mendalam gitu ya, tapi ternyata ketika di industri ketahuan nih sifat-sifatnya sehingga mungkin ini menjadi salah satu kendala yang terbesar ya di sini ya, ada 15 orang yang merasa rekan kerjanya baik mungkin rekan kerja di sekolah satu sekolah ataupun mungkin rekan kerja partner di sana atau sekolah lain yang mungkin dirasa menjadi hambatan kalian dalam berkomunikasi ya. Yang keduanya perangkatnya tidak support gitu ya. Terus kemudian budaya kerja dan ada juga yang berkaitan dengan diri sendiri. Selamat bergabung juga buat Bunda, tadi kelihatan join ya. Terima kasih Bunda sudah bergabung ya, Mangga Bun. Ya, jadi kalau nanti ada yang mau disampaikan boleh langsung aja ya Bun, open mic-nya ya. Di sini ada yang mau disampaikan. Nah, ini ya, jadi hal-hal yang Umi coba kemarin share Google Form untuk setidaknya mendapatkan potret bagaimana sih kondisi PKL dan ternyata hasilnya luar biasa mungkin ya bagi kami itu juga memuaskan melihat aktivitas kalian, terus kemudian melihat link-link yang juga kalian hasilkan selama di industri gitu ya. Sebagian besarnya hampir 100% barangkali ya itu sesuai dengan jurusan dan tentu kami pun dalam memberikan penilaian kepada kalian itu berarti akan saja ya begitu. Ini kayaknya HP-nya laptopnya agak lag jadi nanti kita tunggu ya. Ya itu mungkin ya. Jadi beberapa gambaran berkaitan dengan apa yang kalian sudah alami. Nah, sampai sini ada yang mau disampaikan dulu. Berikutnya, Umi akan menyampaikan tentang bagaimana nanti asesmennya ya. Eh, tapi sampai sini mungkin ada yang mau disampaikan oleh kalian selama pengalaman kalian kemarin di industri atau mungkin ada keluhan lain yang perlu segera disampaikan atau ada kebingungan-kebingungan berkaitan dengan panduan mungkin itu boleh kalian langsung open mic aja kali ya. Enggak, sambil kita nunggu slide-nya dikondisikan lagi untuk tayang. Oke, ada? Lanjut dulu aja ya. Nanti mungkin di akhir kita bisa tanya jawab. Nah, terus kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Ini mungkin yang salah satu yang biasanya menjadi pertanyaan siswa yang PK. Ini slide-nya belum. Baik. Ya, jadi pertanyaan yang sering ditanyakan itu bagaimana jika diperpanjang gitu ya. Jadi anak-anakku kalian hampir semua PKL-nya itu 31 April ya. Jadi 31 April, sedangkan Mei itu sudah kelulusan. Jadi kelulusan itu di awal Mei. Apakah tanggal 5 Mei, pokoknya hari Senin, antara minggu itu, di minggu awal Mei itu kita sudah mengadakan rapat kelulusan. Nah, artinya kalau kalian berakhir di 31 April dan minggu depannya itu sudah kelulusan, yaitu sebetulnya kalian sudah bukan lagi siswa SMK 1 ya. Sekalipun mungkin belum ada aktivitas-aktivitas pembagian ijazah dan lain sebagainya, tapi kalian itu karena posisinya sudah lulus, maka eh, kalian ketika memutuskan untuk lanjut di industri itu sifatnya tanggal 31 itu dinyatakan selesai dan kalian itu berarti kalau mau lanjut itu berarti kalian sudah membawa nama diri sendiri ya. Jadi mungkin sifatnya magang ya gitu. Jadi magang dan kalian berarti artinya ya bekerja ya.
bekerja bekerja dan kemudian dikontrak di masa tertentu ya, masa percobaan gitu, seperti itu. Jadi itu mungkin pertanyaan yang sering diajukan ya. Kalau dulu PKL itu sampai bulan, ada yang sampai Oktober kan ya, kalau 4 tahun. Maka ada masa kemudian mungkin istilahnya apakah perpanjang, tapi biasanya kita memintanya itu langsung ke magang ya. Karena akan merugikan kalian ketika kalian itu statusnya PKL. Karena kalau PKL berarti ya kalian tidak mendapatkan penggantian, sedangkan masa PKL-nya itu sendiri sudah selesai ya. Jadi kalau magang itu kalian berarti sudah direkrut, bukan direkrut ya, bagian dari perusahaan, dan perusahaan punya kewajiban untuk memberikan penggantian terhadap transport ataupun lainnya yang tentu dipertimbangkan oleh perusahaan ya, berapa-berapanya mungkin tidak akan sesuai dengan karyawan. Begitu. Jadi untuk yang angkatan ini karena kalian PKL-nya berakhir April dan tadi minggu depannya sudah lulusan, jadi tidak ada istilah perpanjangan PKL ya. PKL-nya berakhir dan kalian lulus ya, sudah bukan menjadi siswa SMKN 1 Cimahi lagi gitu ya. Terus kemudian silakan saja itu dibicarakan dengan orang tua ya. Keputusan kalian untuk magang, untuk lanjut bekerja itu ketika apalagi direkrut ya, misalnya nggak magang tapi langsung kerja, yang maka itu berarti silakan pertimbangannya dengan orang tua dan pribadi, dan mungkin terkait dengan masa depannya apakah mau kuliah atau kerja, yaitu silakan saja ya. Artinya kita tidak akan memberikan persuratan berkaitan dengan perpanjangan ya, tapi itu sudah menjadi kalian secara pribadi dengan perusahaan ya. Jadi kami sangat senang, sangat bersyukur ketika kalian mungkin karena kinerjanya bagus sehingga kemudian diperpanjang. Tapi mungkin sudah tidak lagi berhubungan dengan persuratan di sekolah untuk menangani itu karena dinyatakan berakhir di tanggal 31 ya. Bagaimana jika yang PKL-nya sampai bulan Maret sehingga April itu diperpanjang, sama juga ya. Jadi istilahnya itu adalah magang. Jadi meminta surat kepada industri bahwa kalian itu direkrut ya. Nanti biasanya ada contoh suratnya ya kalau ternyata kalian masih pada masa siswa, tapi sebagian besar dari kalian semua berakhirnya di tanggal 31. Oke. Nah, sekarang berkaitan dengan pelaporan ya. Jadi sekarang kita sudah memasuki masa di mana seharusnya sih kalian sudah punya judul-judul kegiatan masing-masing yang akan diangkat di laporan, yang minimal 3 itu. Ada juga yang mungkin sudah mencicil bab 1. Intinya sebagian besar dari kalian harusnya sih sudah mulai menulis ya, dan sudah bimbingan. Kalau Umi lihat di Google Form-nya itu yang bimbingan itu masih ada ya yang belum bimbingan tuh ya. Jadi sebagian besarnya baru 1 kali, dan ada juga 7% yang belum bimbingan dari 53 orang. Jadi harap silakan segera menghubungi pembimbingnya, apakah itu lewat Google Meet atau lewat lainnya. Intinya kalian harus sudah mulai fokus kepada bagaimana laporan ini juga bisa dituntaskan, karena kalian PKL ini juga bagian dari mata pelajaran, di mana yang namanya mata pelajaran berarti nanti kaitannya dengan penilaian ya. Jadi tidak hanya tadi posisi kalian senang di industri mendapatkan pekerjaan, tapi kalian itu statusnya masih siswa, dan ini adalah bagian dari mata pelajaran yang harus kami nilai gitu. Jadi silakan mulai di on-kan lagi untuk bagaimana tentang ini dibacain aja ya, tentang penilaian, jurnal-jurnal, lembar penilaian yang ada di buku. Terus kemudian juga kalian sudah mulai lihat dan kemudian mulai spill-spill ke industrinya bahwa penilaian ini harus sudah mulai diamati oleh mereka. Dan bahkan di bulan April itu ketika pengumpulan laporan nilainya harus sudah ada, sekalipun nilainya masih mungkin nilai sementara ya, tidak sampai ending kalian PKL gitu. Jadi mungkin kalian mulai berkomunikasi dengan industrinya untuk apa namanya, memperkenalkan lembar penilaian itu jika belum, atau bisa mereka lupa sekalipun pembimbing itu saat mengantar kalian tuh sudah memberikan informasi ya tentang penilaian. Oke. Terus kemudian jurnal ya. Jadi jurnal itu ada yang mungkin menilainya, ada yang menilai, ada yang mengisinya itu di catatan dulu, ada yang mungkin direkam, ada yang mungkin pakai Excel, pakai Word gitu ya. Jadi belum terlalu rapi dan belum tersalin dengan baik. Nah, itu mulai mulai dirapikan karena
nantinya kan harus ditandatangan industri. Biasanya salah satu komplainan industri itu adalah si taparapnya itu dirapel di akhir, yang itu akhirnya membuat mereka kewalahan untuk menandatangani sebanyak itu ya. Jadi silakan kalian untuk mempersiapkan jurnal-jurnal untuk juga dicicil ya. Terus kemudian bahan-bahan laporan. Kalau judul-judul kegiatannya sudah ada, maka kalian sudah mulai mungkin merinci, wawancara, bahan-bahan yang kurang berkaitan dengan laporan itu sudah mulai di apa namanya dikumpulkan. Umi off aja ya, lupa bisi berat. Oke, terus kemudian eh, nilai PKL tadi sudah, terus kemudian jurnal, terus juga nanti menjelang April itu, kalau misalnya kan kita lebaran dulu nih ya, guru-guru juga mulai akan libur di tanggal 20 itu, 21. Nah, jadi nanti bulan April itu bisa jadi ada yang monitoring sifatnya, ada juga yang langsung penjemputan. Jadi nanti kalau misalnya guru pembimbingnya udah mulai nanya, kapan nih kalian bisa disimbolis dijemput, nah maka dibantulah komunikasi dengan pembimbing untuk penjemputan ataupun monitoring ya. Terus kemudian silakan merancang perpisahan yang berkesan ya untuk industrinya. Jadi kalian bisa memberikan apa ya, ya apapun lah mungkin kalian bisa diskusikan itu Maya dengan teman-teman di industri sebagai bagian dari ucapan terima kasih kalian kepada industri. Yang itu silakan internal di masing-masing industri ya. Tuh, itu yang mungkin perlu kalian mulai pikirkan, mulai fokuskan juga. Oke. Nah, sekarang untuk ke assessment ya. Jadi assessment itu adalah penilaian di mana nanti mata pelajaran PKL ini akan muncul di rapot dan juga akan muncul sebagai sebuah nilai akhir kalian di semester 6 ya. Jadi ada 4 CP, 4 capaian pembelajaran yang nanti akan dinilai ya. Nah, asesmennya dalam bentuk apa? Asesmennya penilaiannya itu ada dua macam. Yang pertama adalah dalam bentuk laporan, tulisan laporan yang sudah kalian cicil itu. Terus kemudian yang kedua adalah dalam bentuk presentasi ya, ujian lisan namanya. Tahun lalu kami tidak mengadakan ujian lisan dan beberapa jurusan tidak mengadakan ujian lisan karena pada saat yang sama di bulan April itu juga uji kom. Pada saat yang sama di bulan April juga itu ujian sekolah. Nah, untuk tahun ini karena tadi sudah disampaikan ya, dianggap tahun kedua di mana kita harus menyempurnakan pembelajaran, maka US-nya sudah Desember, uji komnya juga sudah Januari. Nah, maka PKL ini bisa ideal untuk sampai akhir dalam bentuk ada ujian lisan ya. Kalau tahun lalu mah bonus lah ya, kasihan karena kakak kelasnya itu udah hektik banget. Dalam satu hari saja itu habis uji kom tuh langsung US ya. Dan saat uji kom aja itu ada yang masih posisinya PKL gitu. Nah, jadi kalau untuk yang sekarang, kalian sambil PKL dan nanti kami akan sediakan, sekolah akan menyediakan surat secara resmi untuk kalian hadir di sekolah untuk melaksanakan ujian lisan sesuai dengan jadwal yang kami tetapkan ya, begitu. Jadi mungkin nanti itu juga diinformasikan oleh kalian ya. Oke, sekarang kita ke laporan dulu. Jadi untuk laporan, di sini ada yang kemarin di Google Form itu menuliskan bahwa saya belum paham panduan laporan, mungkin belum di-download atau bahkan ya masih dengan kesibukan menikmati PKL-nya dengan pekerjaannya. Nah, sekarang sudah masanya kalian sudah harus melihat panduan laporan, sudah bimbingan dan juga kemudian mulai menulis ya. Jadi di panduan laporan itu ada berkaitan dengan penulisannya gimana, marginnya gimana, dan sebagian dari kalian sudah pulang ke sekolah untuk membawa contoh laporan. Jadi silakan dilihat sebagai salah satu tools untuk membantu kalian mendapatkan contoh ya, gimana menulis laporan. Terus kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diatur di panduan, maka kalian bisa berkomunikasi sama pembimbingnya. Misalnya kalau ada gambar, gimana sih nulis gambarnya? Kalau ada tabel, gimana sih penulisan tabelnya? Terus kemudian bagaimana pengaturan hurufnya, A, B, C, dan segala macam. Ada hal-hal yang mungkin nanti pembimbingnya akan memberikan masukan-masukan sesuai dengan
buku panduan yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya maksudnya yang 4 tahun ya. Kan ada di sana panduannya lebih detail sampai ke penulisan gitu. Terus kemudian nanti laporannya dalam bentuk seperti apa? Dalam bentuk dijilid soft cover berwarna hitam ya dengan tulisan perak mungkin sebagai contoh yang kakak kelasnya kemarin ya. Jadi nanti kalian mengumpulkannya dalam bentuk sudah dijilid ya. Oke. Terus kemudian kapan pengumpulan laporannya? Pengumpulan laporannya itu batas bimbingan itu sampai tanggal 11 April 2025 ya. Ya tapi menyesuaikan dengan nanti pembimbingnya seperti apa. Jadi karena tanggal 15 itu sudah pengumpulan, ini logikanya di tanggal 12, 13, 14 itu kalian melakukan pengeditan dan printing dan penjilidan gitu sih sebetulnya ya. Tapi kalau misalnya ternyata oh masih bisa bimbingan ya silakan saja, berarti bisa jadi nanti kalian di tanggal 14 itu baru printing misalnya itu kembali kepada pembimbing masing-masing ya. Terus kemudian dikumpulkannya tanggal 15 April 2025 antara jam 1 sampai jam 3-an ya. Nanti ini bisa kondisional. Misalnya ada yang sebelum PKL mau ke sekolah dulu gitu ya dan lain-lainnya. Tapi tanggal-tanggal ini, tanggal 15, 16, 17 itu nanti kami akan buatkan surat ke industri sehingga di tanggal-tanggal itu kalian itu sebaiknya sih pulang ya ke sekolah dan memang izin ke industri untuk tidak melaksanakan PKL di tanggal tersebut. Begitu. Ya itu. Jadi kalau misalnya aduh gimana? Saya biasanya jam segitu kan PKL itu sebetulnya nanti kita akan memberikan izin kepada industri ya. Nanti berbentuk surat pemanggilan karena kalian juga statusnya masih siswa maka sekolah berhak untuk memanggil kalian untuk kembali dulu ke sekolah ya. Seperti itu ya. Terus kemudian ya pengumpulan laporan tadi sudah di-print, terus kemudian di dalamnya sudah ada fotokopi nilai PKL, terus kemudian juga ada buku PKL yang udah diisi yang di mana di sana ada daftar hadir, terus mungkin ada yang ngisi jurnalnya juga di situ, terus juga mungkin ada yang mengisi juga biodata di situ dan lain sebagainya. Jadi pengumpulan laporan itu nanti menyertakan hal-hal yang juga menjadi bukti kalian PKL ya. Teknis pengumpulannya nanti ya seperti halnya pengumpulan tugas aja ya. Jadi nanti kalian mengisi daftar hadir, terus kemudian ada formnya dan kemudian nanti menyimpan laporannya di tempat yang disediakan. Nanti mungkin dikumpulkan di ruang teori bawah ya. Begitu. Terus berikutnya laporan akan dinilai oleh guru pembimbing di rentang waktu yang nanti sudah ditentukan. Terus kemudian dan nilai tidak akan kami publikasikan ya. Jadi nanti nilainya akan langsung diolah dengan nilai sidangnya menjadi nilai rapot termasuk dengan nilai industri. Jadi sudah di total-total ya. Karena tidak bisa berdiri sendiri penilaiannya ini, tapi juga berkaitan dengan nilai industri dan juga nilai presentasinya. Di sini mungkin kalian bisa mengetahui bagaimana aspek penilaiannya supaya nanti juga tahu apa yang dinilai dan harus seperti apa supaya nilainya mungkin kalau yang punya target nilainya ingin baik juga silakan bisa dilihat. Oke, sampai situ dulu sebelum kemudian Umi akan membahas tentang sidang laporannya. Mangga kalau ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan dulu berkaitan dengan penulisan laporannya. Silakan langsung open mic aja ya, karena Umi juga nggak bisa monitor layar besarnya nih. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Roro. Iya, gimana Roro? Silakan. Maaf Umi, izin bertanya mengenai lembar pengesahan pihak industri. Oh iya. Umi, untuk di lembar ini tuh yang dibutuhkan hanya satu tanda tangan. Yang tercantum hanya satu tanda tangan, yaitu pembimbing. Namun setelah Roro bicarakan kepada pembimbing Roro di tempat PKL, tanda tangan yang dibutuhkan tuh ada dua Umi pembimbing yang
menginstrukturkan segala perintah, dan manajer dari tempat PKL tempat manajer dari marketing yang tempat PKL Roro tempati. Nah, itu Oke. bagaimana Umi? Apakah kami boleh menambahkan satu tanda tangan lagi di lembar pengesahan tersebut atau mengikuti satu saja yang sudah ada di buku panduan ini? Terima kasih Umi. Oke, terima kasih kembali Roro. Ya, barangkali menjadi pertanyaan buat yang lain juga. Jadi kalau untuk lembar pengesahan, itu kalian bisa sesuaikan ya dengan permintaan dari industrinya. Kalau di situ misalnya bahkan misalnya ya ada yang enggak usah pakai pembimbing, langsung aja ke direktur misal. Itu sesuaikan aja dan obrolkan aja dengan pembimbing di sana. Jadi kita mengikuti ketentuan dari mereka ya. Nah kalau misalnya mereka nggak punya banyak ketentuan, ngikut-ngikut aja aturan sekolah, maka berarti ikuti yang ada di buku panduan. Nah, terus kemudian juga berkaitan dengan kapan menandatanganinya. Jadi kalau untuk penandatanganan itu nanti ya, jadi kalian ketika sidang itu laporannya dalam posisi belum ditandatangan kecuali kalau industrinya minta nih, karena sebetulnya secara aturan penandatanganan itu disahkan dulu oleh sekolah dan baru kemudian ke industri. Jadi industri itu menerima laporan kalian itu ceritanya sudah selesai diperiksa, disahkan oleh sekolah gitu. Jadi nanti teknisnya itu kalian tuh habis sidang, terus kemudian kan laporannya itu dikumpulkan kembali ya, terus kemudian kami langsung tanda tangan pembimbing, tanda tangan kepala sekolah, selesai dicap sekolah, baru kemudian kalian bawa ke industri untuk kemudian ditanda tangan dan dicap industri dan kemudian nanti dikumpulkan lagi ke sekolah. Jadi teknis pengumpulan ke sekolahnya lagi tuh itu biasanya nanti sih ada tanggal lagi setelah kelulusan, misalnya sambil pembagian sertifikat surat keterangan kelulusan nanti kalian sambil ngumpulin lagi balik si laporannya. Biasanya batas waktu pengumpulan laporan yang udah dicap tanda tangan industri itu juga biasanya ada toleransi waktu karena mungkin industrinya jauh, terus ada yang direkturnya lagi keluar dulu dan segala macam. Jadi itu mah nanti sangat fleksibel ya. Begitu mungkin Roro. Siap, terima kasih Umi. Iya, sama-sama. Terjawab. Oke, ada pertanyaan lagi berkaitan dengan laporan. Kalau misalnya belum ada, nanti dipenggal aja ya. Kalau misalnya ternyata ada pertanyaan, nanti umumnya dipotong aja. Kita lanjut dulu ya. Kasihan yang kuotanya terbatas juga nih ya, dan hujan ya. Oke, sekarang asesmen dalam bentuk ujian lisan. Jadi tadi kita menyelesaikan laporan di tanggal 15 dikumpulkan. Nah, terus kemudian lanjut ke step berikutnya yaitu ujian lisan. Jadi ujian lisan ini sebetulnya sih tidak seideal ujian tingkat 4 ya. Kalau kalian mungkin sempat menyaksikan, kalau ada yang sempat menyaksikan juga sih. Jadi kalau ujian yang waktu tingkat 4 itu sendiri-sendiri, di ruangan sendiri maksudnya, terus kemudian juga waktunya 1 jam seorang gitu ya, terus kemudian laporannya juga difotokopi, terus kemudian dibagikan ke penguji, di mana pengujinya juga bukan pembimbing, pembimbing yang uji yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau yang sekarang itu tentu berbeda, kalian juga 3 tahun ya. Berbeda dengan ujian terakhir yang 4 tahun ya. Jadi sebetulnya ujian lisan ini adalah sifatnya mengkonfirmasi apa yang sudah kalian tulis atau apa yang sudah kalian alami di industri. Jadi ada hal-hal yang ketika di laporan itu mungkin tidak terungkap ya, sehingga mungkin kami perlu konfirmasi. Atau ada yang terungkap tapi kami perlu lebih jelas lagi untuk kalian jelaskan secara lisan. Sebetulnya yang nanti menguji itu kan adalah pembimbing ya, di mana pembimbing itu sudah tahu bagaimana kalian performanya selama PKL. Jadi mungkin sebetulnya kita juga sekarang itu udah bisa menilai gitu ya, tapi em, apa ya, tapi ada hal-hal yang intinya secara serentak sekolah ingin melaksanakan asesmen ya. Jadi mungkin kalian juga nanti akan melihat jurusan yang lain pada hari-hari itu akan kembali ke sekolah juga ya. Gitu. Jadi secara serentak nanti ada berita acaranya dan kemudian ada juga form penilaian yang dikeluarkan oleh kurikulum sehingga sekalipun pembimbing tahu kinerja kalian gimana, performa kalian gimana, tapi ujian lisan ini sangat penting untuk mengkoordinasi dan juga
Kita juga pengen dapat ilmu yang lebih apa ya, yang lebih jelas disampaikan oleh kalian ketika mungkin komunikasinya secara langsung gitu ya. Nah, jadi ujiannya kapan? Ujiannya itu, ujian itu ya, presentasinya itu kapan? Tanggal 15, 16, 17. Jadi nanti ada jadwal yang kami keluarkan ya. Jadi tanggal 15 itu sudah mulai, jadi setelah dikumpulkan tuh langsung ujian ya. Jadi ada, terutama ini yang luar kota ya. Puntennya yang luar kota tuh ditempatkan di tanggal 15 karena kalau kalian memang harus kembali lagi ke industri, maka itu kalian bisa bisa segera kembali ya. Jadi punten untuk RTV, untuk Invis itu ujiannya di tanggal 15 ya. Jadi nanti mungkin habis pengumpulan, kalau pengumpulannya bisa lebih pagi, maka nanti ditempatkan untuk langsung melaksanakan ujian lisan. Terus kemudian tanggal 16, tanggal 17 itu nanti ditempatkan 2 hari itu untuk yang lain. Punten harinya ini sangat terbatas karena kita juga di tanggal minggu depannya itu PJBLT udah syuting adik kelasnya ya. Jadi terus terang saja kami tadinya tidak memberikan spare waktu untuk ujian lisan sebetulnya. Tapi ya karena ini menjadi sebuah kewajiban, setiap jurusan harus melaksanakan. Dan kalau daring itu kayaknya juga kami terkendala baik kami sendiri ataupun kalian juga ya. Em, jadi ya sudah kalau memang sudah ada surat dari sekolah kita panggil aja deh anak-anaknya dan ketemu aja deh langsungnya untuk lebih jelas gitu. Nah jadi harinya terbatas. Jadi ya memang kita harus selesaikan di 3 hari ini ya. Tanggal 18-nya kalau nggak salah itu libur deh. Kalau nggak salah ya. Nah, terus kemudian nanti karena harinya terbatas, maka nanti akan ada 3 shift per hari. Ya, ada 3 shift. Iya betul. Ada 3 shift per hari. Nanti ada jadwalnya ya. Dan setiap industri itu diberikan waktu 2 jam. Setengah 8 sampai setengah 10, jam 10, jam 12, setengah 1 sampai jam setengah 1 sampai jam 3 gitu ya, nggak salah ya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi nanti teknisnya satu sesi presentasi untuk satu industri masuk semuanya bareng-bareng di satu ruangan, tapi nanti ujian lisannya itu kami berhak bertanya kepada kalian satu persatu gitu. Terus kemudian peserta hadir 30 menit sebelumnya dan kemudian nanti juga ada pergantian antar sesi itu sekitar 30 menit ya. Itu barangkali ya untuk pelaksanaan asesmennya. Di tanggal 15, 16, dan 17. Terus kemudian ini jadi double ya kan. Ini sama dengan yang tadi. Oke, ini dihapus. Oke. Nah, terus kemudian presentasi dilakukan di hadapan pembimbing ya, tadi sudah. Jadi jangan khawatir, pembimbing kalian tuh yang selama ini berinteraksi dengan kalian. Jadi nanti kalian sebetulnya lebih kepada apa ya, tantangan untuk kalian bagaimana mempresentasikan dalam waktu yang singkat dan dengan penjelasan secara lisan dalam forum yang formal ya begitu. Bagaimana dengan pakaiannya? Nah, jadi untuk pakaiannya setelah kami kemarin juga rapatkan, untuk pakaiannya itu nggak pakai hitam putih ya, karena kami menganggap bahwa kalian juga banyak yang perlu dipersiapkan, kalian posisinya juga sedang PKL, dan habis lebaran juga, dan banyak ini itu, jadi kami memutuskan bahwa kalian pakai seragam di hari Rabu dan Kamis saja ya, sehingga tidak perlu apa namanya mempersiapkan pakaian khusus atau membeli dan lain sebagainya ya. Jadi PSAS saja dan kemudian silakan dilengkapi dengan PSAS sebagaimana sekolah saja. Oke, itu mungkin untuk kostum dan kira-kira teknis sidang. Terakhir, apa yang perlu disiapkan? Ya, jadi yang perlu disiapkan ketika presentasi itu selain laporannya itu sendiri yang udah ada di kami ya, kalau laporannya mah karena sudah dikumpulkan tanggal 15, jadi kalian tinggal menyiapkan media presentasi, slide gitu ya. Ada yang sifatnya mungkin slide yang sama karena kalian memaparkan industri yang sama bersama bareng-bareng gitu ya.
Tapi kemudian kalian mempersiapkan slide individu karena berkaitan dengan apa yang kalian lakukan. Tapi waktu presentasi ini sepertinya tidak akan lama ya per orangnya. Nanti diatur sama pembimbing masing-masing ya, karena ada yang mungkin satu industri itu banyak sekali 6 orang gitu ya paling banyak. Jadi nanti diatur sama pengujinya, pembimbing sekaligus penguji. Nah, waktu 2 jam itu memperhitungkan waktu yang terbanyak. Jadi kalau misalnya dalam satu industri cuma 1 orang atau 2 orang, ya tentu akan lebih singkat ya. Mungkin cuma sejam 30 menit gitu. Tapi kalau yang 6 orang akan dialokasikan waktu yang lebih panjang karena harus nanya ke 6 orang. Terus kemudian nanti kita akan sediakan beberapa ruangan, ruangan teori bawah, terus kemudian ruangan meeting, sama satu lagi ruang teori yang kelas 10 yang kebetulan kelas 10-nya bloknya sedang di NA, jadi ada yang kosong satu. Kemungkinan besar itu ya, nanti teknisnya disampaikan kembali kemudian. Terus kemudian berikutnya ini rubrik uji penilaian lisan. Nanti kalian bisa lihat juga sih di buku PKL-nya ada ya. Jadi ada CP, capaian pembelajaran. Saat kalian menulis jurnal juga mungkin sudah diperkenalkan ini masuk CP yang mana. Jadi pada prinsipnya nanti kami akan mengkonfirmasi apakah kalian selama PKL itu sudah melaksanakan pekerjaan apa saja, terus kemudian juga apakah mampu memecahkan masalah selama mendapatkan tantangan-tantangan di industri baik pekerjaan ataupun soft skill yang lain. Apakah juga kalian terlibat dalam pekerjaan satu tim di sana? Terus kemudian yang lainnya berkaitan dengan apakah kalian melaksanakan SOP, di sana SOP-nya apa, gimana, beda nggak sama jurusan? Ya hal-hal semacam itu nanti kami akan konfirmasi ya. Terus kemudian juga daftar hadirnya, kerapian administrasi, diisi atau tidak gitu ya dan seterusnya. Intinya pertanyaan-pertanyaan ini sih pertanyaan standar yang kami mengkonfirmasi apakah tujuan dari pembelajaran ini, dari PKL ini tercapai atau tidak gitu ya. Dan insya Allah sih kalau ngelihat grafiknya Google Form yang kalian udah isi, itu sebetulnya kalian akan bisa menjawab dengan baik ya. Itu barangkali yang perlu Umi sampaikan berkaitan dengan 2 assessment yang kita akan sama-sama lewati ya untuk perdana bagi jurusan PSPT. Jadi mudah-mudahan lancar dan juga apa namanya hal-hal yang kira-kira hmm, menjadi kendala-kendala bisa kita atasi dengan baik ya. Gitu. Oke, mungkin itu. Jika ada yang akan menyampaikan sesuatu, oh ya Bu Linda. Mangga Bunda, silakan mau menyapa anak-anak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten off cam di pagi. Ya, pertama-tama selamat ketemu lagi anak-anak ya. Dan hampir bertemu sebulan lagi dengan kita semuanya. Semoga semuanya sehat, bisa melaksanakan PKL dengan semaksimal mungkin ya, se-all out mungkin sehingga mendapatkan hasil yang bagus, hasil dalam arti nilai gitu dan seterusnya. Dan mungkin pada kesempatan ini izin saya menyampaikan berita gembira, semoga menjadi motivasi untuk anak-anakku yang lain di satu angkatan ini ya. Jadi alhamdulillah kemarin dari manajemen Fine Kreatif itu menghubungi saya selaku pembimbing dan menyatakan bahwa kinerja peserta PKL di Fine Kreatif itu dinyatakan baik dan industri berminat untuk berminat untuk meminang mereka sebagai karyawan di Fine Kreatif. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Umi juga bahwa kalau kalian sudah selesai PKL, kemudian ada request diperpanjang ya, statusnya sudah bukan lagi PKL kan, artinya selesai PKL sampai dengan tanggal 30 Maret mungkin, 31 Maret kalau itu adalah info Cimahi, yang lain-lain tanggal 30 April. Nah, berarti selesai itu naik pangkat kalian ya. Harus menjadi magang atau jadi karyawan tetap. Nah, alhamdulillah untuk yang Fine Kreatif itu kemarin dari 3 yang PKL hanya 1 orang yang berminat untuk melanjutkan bekerja di Fine Kreatif. Tentunya ini harus seizin orang tua ya, nomor 1 seizin orang tua, kemudian juga dikaitkan dengan rencana kalian, apakah memang akan bekerja
ataukah akan melanjutkan. Jangan sampai kontrak sudah dibuat, tapi kemudian di tengah jalan diberhentikan. Nah, itu akan mengganggu keharmonisan antara sekolah dengan pihak industri. Jadi sekali lagi selamat untuk tim Fine Kreatif yang sudah dipinang untuk berubah status menjadi bekerja ya, tetapi ternyata hanya satu orang is okay. Mudah-mudahan di tempat PKL yang lain banyak juga yang mengalami seperti itu gitu. Sekali lagi pikirkan baik-baik apakah pinangannya diterima atau tidak gitu ya, dan jangan lupa libatkan orang tua untuk membuat keputusan. Itu aja sih Umi. Terima kasih Umi untuk Oh waktunya. iya, Terima kasih nuhun anak-anakku Bunda, sekalian. nuhun. Ya, anak-anak yang sudah berkenan hadir. Semangat semua ya. Ya, mudah-mudahan sisa waktunya bisa all out dan menunjukkan kinerja yang baik. Semoga kalian banyak yang direkrut juga. Terima kasih. Nuhun Umi. Iya, mangga, mangga, Assalamualaikum. mangga, nuhun Bunda. Iya, baik ya, selamat, ya selamat untuk Fine Kreatif yang tadi kabarnya bisa lanjut ya, dan bahkan mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan ya, sudah jelas statusnya setelah ini magang. Dan kami juga berharap jika kalian ada yang sudah tahu ya masa depannya memang apa nih, apa lagi atuh gitu ya. Nah memang kalau SMK itu kalau nggak bekerja, kuliah ataupun berwirausaha, jadi pekerjaan itu tidak ada yang betul-betul sempurna ya sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kita pengen kerja yang di tempat yang gimana dengan gaji gimana gitu, tapi untuk di tahapan ini bisa jadi kalian itu sedang mengumpulkan portofolio ya, pengalaman-pengalaman mungkin 1-2 tahun bertahan untuk kemudian nanti kalian bisa mendapatkan pengalaman yang lebih di perusahaan yang juga lebih, karena rata-rata perusahaan juga merekrut ketika sudah punya pengalaman ya kalau perusahaan besar gitu. Jadi kesempatan yang sangat baik ketika kalian kemudian ditawarkan itu, eh, kalau memang tidak ada yang betul-betul menjadi halangan kalian untuk menolak, mungkin bisa lanjut. Tapi kalau ada rencana lain ya tentunya silakannya bisa mau kuliah atau mungkin sudah ada planning dengan orang tua, yaitu silakan-silakan saja ya. Intinya pikirkan baik-baik saja. Itu mungkin ya untuk tadi, dan harapannya di tanggal 18 ini pengumuman SNBP ya. Jadi sudah Umi doakan ya di sana ya. Mudah-mudahan kalau yang terbaik menurut Allah ya berarti dikabulkan di dunia ya. Kalau misalnya tidak ya berarti mungkin ada yang ditunda, ada yang mungkin di tahun depan, ada yang mungkin yang lebih baiknya kerja, atau mungkin ada yang lebih baiknya wirausaha, mungkin tidak Allah kabulkan juga misalnya ya. Tapi kalau harapan kalian pribadi tentunya lulus, yang mudah-mudahan apa ya, yang terbaik saja ya menurut Allah untuk kalian, dan kalian pun bisa menerima dengan baik apapun nanti, biru, merah atau apapun nanti di tanggal 18 jam 3 ya, masalah ya. Itu ya. Terus ada yang pengen kuliah juga lanjut ke SNBP atau UTBK, tes jalur tes ya, maka melaju saja dengan apa yang sudah menjadi keputusan bersama dengan orang tua. Semoga dimudahkan juga untuk tesnya ya gitu. Jadi masih ada jalan-jalan menuju kuliah jika yang ingin kuliah, bisa jalur tes mandiri ataupun kesempatan kampus lain yang juga tentu terbuka untuk kalian. Oke, itu barangkali ada pertanyaan dari kalian berkaitan dengan asesmen tadi, baik itu pengumpulan laporan ataupun uji lisan. Ada? Atau dirasa cukup? Cukup Umi, terima kasih. Oh iya. Umi, maaf ini Oh iya. Marsha. Boleh Marsha, silakan. Izin nanya, kalau Boleh misalnya Marsha. kan ada tanda tangan pembimbing industri, terus sedangkan dari industri Marsha ada cuti, terus Iya. jadi gimana? Oke. Ya, jadi Itu aja. Polman ya ini tuh ya? Iya, Polman. Oke. Nah, jadi Polman itu biasanya tanda tangannya sampai direktur Polman ya? Iya nggak? Yang kakak kelasnya? Kalau itu katanya sama pembimbingnya. Oh gitu? Oke, nanti Iya. konfirmasi lagi aja ya. Kalau yang tahun lalu itu, yang Kang Helmi itu, Kang Helmi ya. Tapi coba lihat yang tahun lalu ya, Lumi lupa. Tapi kalau ada satu kesempatan di mana waktu itu teh dia sampai ke direktur.
Jadi dikonfirmasi aja ulang. Kalau memang ternyata fix sampai pembimbing, ya alhamdulillah. Jadi memang waktu itu tuh ada pengalaman juga di Polman tuh yang dia harus sampai direkturnya lagi keluar negeri gitu ya. Nah, jadi sebagaimana disampaikan tadi ya, pengesahan itu kalian lakukan pengesahan ketika selesai disidangkan. Setelah sidang insya Allah nanti akan langsung gercep ke kepala sekolah tanda tangan cap. Mudah-mudahan hari Seninnya udah bisa langsung kalian ambil lagi dan itu langsung ditanda tangan di industri. Karena habis ujian lisan itu nggak ada revisi ya. Jadi kami akan memberikan catatan dan kami juga mungkin tidak akan mencoret-coret di situ, mungkin pensil ataupun ya catatan kami saja. Jadi itu laporan rapi, utuh untuk kalian kemudian tanda tangan ke industri ya, karena tidak akan ada waktu juga untuk merevisi ya. Nah, jadi tadi ditanda tangan dulu oleh kami sampai tuntas, baru kemudian dibawa ke tempat PKL. Dibawa ke tempat PKL itu waktunya akan panjang ya. Jadi nanti biasanya Uni kasih rentang waktu yang lumayan untuk kalian mengembalikan lagi ke sekolahnya. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi lagi cuti, jadi untuk sampai pengumpulan itu kan tidak ditandatangan ya. Misalnya mereka cuti nih, nggak masalah. Itu kosong aja. Kosong. Dan kalau misalnya nanti setelah sidang nih kan berarti masuk ke bulan entah Mei kan. Nah, jadi Mei ternyata cuti juga, keburu libur kampusnya dan segala macam. Kalau hal-hal yang sifatnya situasional, kondisional sesuai industri, tentu kami juga akan sangat memahami. Ya, toh sebetulnya nilainya sudah selesai. Nilainya sudah terekap oleh kami. Dan terkait pengesahan itu lebih kepada kerapihan administrasi untuk disimpan di jurusan, di perpustakaan. Begitu mungkin, Mas ya? Apakah terjawab? Makasih Mak Umi. Oke. Ada lagi kah yang lain? Ya, jadi kenapa sih harus sekolah dulu? Ada industri yang justru dulu Pendam tuh ya, sempet tuh anak-anaknya nggak ngeh. Jadi mereka tanda tangan dulu industri dan akhirnya bagi perusahaan yang paham mah itu teh dan sewaktu itu apa ya? Ada perusahaan iya betul. Ada yang perusahaannya itu sampai telepon kepala sekolah, kenapa ini tidak ditanda tangan dulu sekolah tapi langsung ke industri gitu. Kebetulan kenal sama bapak kepala sekolah ya. Jadi waktu itu saya dipanggil dan oh ini kayaknya ternyata anaknya Miss Luke ya. Jadi untuk sebuah etika saja bahwa proses kalian di sekolah selesai mereka itu tinggal mengesahkan aja begitu. Jadi urutannya sekolah dulu baru kemudian industri. Itu mungkin ya sebagai gambaran yang pernah terjadi di tahun lalu. Ada juga sih industri yang santai-santai aja, mana pengesahannya saya tanda tangan dulu. Ada gitu ya, tapi sebetulnya secara SOP-nya diselesaikan dulu segala tahapannya di sekolah, baru ke industri. Ada lagi? Kalau tidak ada, sepertinya ditutup saja. Ada nak? Oke, mungkin nanti bisa apa namanya? Kalian bisa bertanya secara personal saja ya, baik di sekolah ataupun sama pembimbingnya masing-masing. Untuk pengumuman secara umum sepertinya dicukupkan sampai sekarang. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan. Hanya hitung 10 detik. 10. Oke, sudah ya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas apa yang tadi sudah disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Kalau pertemuan kali ini mungkin tidak terlalu banyak interaktif ya, karena juga waktu dan juga hujan juga dan saum juga, bisa ada yang mau juga membantu orang tuanya, sehingga mohon maaf atas segala kekurangan dari pertemuan ini. Kalau memungkinkan situasinya boleh on cam dulu untuk kalian semua. Kita abadikan sebentar. Kayaknya ini ada yang nggak kondusif mungkin ya. Bisa jadi jaringan. Oke, yang memungkinkan boleh on cam. Ini yang masih Jaringan di nih tempat hujan. PKL. Oh iya, ini yang di tempat PKL. Pulang jam berapa ini? Maaf ya, jadi pulang maghrib kalian, sekalian bukber dah.
Oke, cuma duaan nggak apa-apa. Oke, ya jaringan emang sangat luplek, ini hujan banget soalnya. Oh, di sini Akmal bertiga ya. Pal, sampai ketemu di sekolah, saya mau pulang ya. Sana. Mana sih Opal nggak ada gini? Halo Haya. Ada yang ngadu tulat tiung juga nih ya, Zahra ya. Bakso frozen, Bang. Bakso frozen. Tempur. Oh, siap, Bun. Endul. Saya kayaknya cuma seginian nih, biarin lah lumayan. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Sampai ketemu di sekolah. Semangat ngerjain laporannya. Semoga dimudahkan. Kita tutup saja pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berbuka puasa. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Umi. Iya, mangga. Boleh, Waalaikumsalam boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Ya,